Your team is banning. Please ban a hero. The enemy is picking. Ucapanku, akankah mendatangkan maut atau hidup yang Hanya abadi? cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Meskipun aku masih The muda, enemy is aku picking. bisa melindungi kerajaan ini dengan nyawaku. Power of Pegasus! Waktunya pergi ke Erudition Your team untuk is bersenang-senang. Jadi, siapa selanjutnya? Cinta sejati sama The seperti enemy is darah. picking. Demi kemuliaan! Bunuh semuanya! Your team is picking. Iblis tunduk padaku, dan para dewa berlutut di hadapanku. Baik, kita sudah masuk ke pertandingan seru di Mobile Legends Bang Bang. Dan dari draft saja sudah terasa ini bakal jadi laga yang serius tapi bisa juga jadi hiburan. Betul sekali, apalagi lihat line up lawan. Ada Badang, Saber, Tigreal, dan Alice. Ini kalau kena combo bukan pulang, ini langsung pensiun. Dan di sisi kita ada satu hero yang menarik perhatian, Fanny. Tapi dari cara dia keluar base tadi, kok jalannya santai banget ya? Iya, saya langsung sadar ini bukan Fanny udara, ini Fanny darat, full jalan kaki edition. Ini kalau Fanny lain terbang keliling map, yang ini keliling tapi lewat trotoar. Baik, kalau kita fokus pada satu pemain ini, Fanny dengan gaya main darat hanya mengandalkan satu kabel dan ya kita harus jujur, cukup sering miss. Ini sebenarnya potret yang sangat menarik dari proses belajar seorang player. Karena begini, secara teori dan ekspektasi publik, Fanny itu identik dengan mobilitas ekstrim. Hero yang hidup di udara, kabel ke sana, kabel ke sini, cepat, presisi, tanpa ampun. Tapi yang kita lihat di sini justru kebalikannya, lebih
lebih sering di darat, lebih hati-hati, dan kadang ya kabelnya berhenti di tengah jalan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu buruk? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memang dari sisi mekanik, jelas masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita lihat beberapa momen di mana kabel tidak mengenai tembok dengan sudut yang tepat, atau momentum yang hilang karena eksekusi yang kurang presisi. Bahkan ada juga momen di mana dia seperti ragu, tarik kabel, lepas, berhenti. Itu klasik banget untuk pemain yang masih dalam tahap adaptasi. Tapi justru di situ kita bisa membaca sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bermain secara gegabah, dia tidak memaksakan diri untuk terlihat jago dengan spam kabel yang belum tentu efektif. Dia memilih pendekatan yang lebih aman, main darat, tunggu momen, baru masuk. Dan walaupun terlihat sederhana, itu bukan keputusan yang sepenuhnya salah. Karena dalam game seperti ini bukan hanya soal mekanik tinggi, ada yang namanya game sense, pemahaman situasi. Dan menariknya, Fanny ini terlihat punya dasar itu. Dia tidak selalu jadi yang pertama masuk tanpa perhitungan. Dia menunggu, dia mengamati, walaupun kadang saat eksekusi, ya miss lagi. Dan kita harus akui belajar Fanny itu memang tidak mudah. Ini bukan hero yang bisa langsung dikuasai dalam beberapa pertandingan. Bahkan banyak pemain yang akhirnya menyerah karena tidak tahan dengan fase sering gagal. Salah kabel sedikit langsung out posisi, salah arah langsung jadi target, dan disinilah mental diuji. Apalagi dengan kondisi seperti ini, sering miss, mainnya belum halus, biasanya tekanan dari luar juga cukup besar. Entah itu dari tim sendiri atau penonton yang dengan cepat memberi label noob, nggak bisa main, dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat lebih objektif, dia sedang belajar. Lucunya yang sering mengejek itu belum tentu pernah ada di posisi yang sama. Karena kalau pernah belajar Fanny dari nol, pasti tahu rasanya. Kabel nggak nyambung, energi habis di tempat yang salah, panik saat dikejar, itu semua fase yang hampir semua player alami. Sekarang kita balik ke gameplaynya. Walaupun sering miss, dia masih mencoba untuk berkontribusi, tidak sepenuhnya pasif. Dia tetap ikut war, tetap mencoba masuk walaupun hasilnya belum konsisten. Dan itu penting, karena ada pemain yang ketika sering gagal justru memilih untuk hilang dari permainan. Ini tidak, dia tetap ada. Dan satu hal lagi yang cukup menonjol, penempatan posisi. Ini menarik karena walaupun mekaniknya belum stabil, dia jarang terlihat benar-benar lost. Dia tahu harus berada di mana, walaupun saat masuk, ya kabelnya ngambek. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya tentang alur permainan sudah mulai terbentuk. Tinggal bagaimana menyelaraskan antara niat dan eksekusi. Karena seringkali yang jadi masalah bukan keputusannya, tapi cara menjalankannya. Kalau kita bayangkan ke depan, pemain seperti ini sebenarnya punya potensi berkembang cukup besar. Kenapa? Karena dia sudah punya fondasi, kesabaran, positioning, dan keberanian untuk mencoba. Tinggal menambah repetisi, latihan kabel, memahami sudut, memperbaiki timing, hal-hal teknis yang memang butuh waktu. Dan jangan salah, banyak pemain hebat hari ini dulunya juga Fanny darat satu kabel. Bedanya mereka terus latihan sampai akhirnya konsisten. Jadi kalau ada yang melihat gameplay ini lalu langsung menilai negatif, mungkin perlu sedikit mengubah perspektif. Ini bukan tontonan kesempurnaan, tapi proses. Proses yang kadang terlihat lucu, kadang bikin gemes, kadang bikin kita ketawa sendiri, tapi tetap valid. Karena pada akhirnya setiap pemain punya jalannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang langsung terbang, ada yang mulai dari darat dulu. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Selama dia masih mencoba, masih belajar dan tidak menyerah, maka setiap miss itu bukan kegagalan, tapi bagian dari perjalanan. Dan untuk Fanny yang satu ini, ya mungkin hari ini masih satu kabel dan sering miss, tapi siapa tahu beberapa waktu ke depan, kita lihat dia sudah terbang bebas, atau minimal 2 kabel dulu lah. Kali ini kita akan fokus ke satu hal yang cukup menarik. Seorang pemain Fanny dengan gaya main darat yang harus bersusah payah menghadapi counter hero seperti Tigreal dan Saber. Dan jujur saja, ini bukan situasi yang nyaman. Bahkan bisa dibilang salah satu kondisi paling menyulitkan untuk seorang Fanny. Karena kita tahu, Fanny adalah hero yang sangat bergantung pada momentum. Sekali dia terbang, sekali dia dapat ritme, dia bisa mengacak-acak backline dengan cepat. Tapi masalahnya, Tigreal yang Saber ini adalah tipe hero yang tugasnya memang menghentikan momentum itu. Jadi ibaratnya, Fanny ini mau lari kencang, tapi di depan sudah ada yang siap narik rem tangan. Sekarang bayangkan, Fanny yang kita lihat ini bukan tipe yang full agresif dengan banyak kabel. Dia lebih sering main darat,
lebih hati-hati, dan kadang masih belum konsisten secara mekanik. Lalu dia harus berhadapan dengan Tigreal yang punya crowd control kuat dan Saber yang bisa langsung mengunci dengan burst damage. Ini seperti kombinasi ujian mental dan mekanik dalam satu paket. Setiap kali dia mencoba masuk, ada ancaman yang jelas. Tigreal bisa saja menunggu di semak, lalu satu kali combo, dorong, tarik, ultimate, selesai. Atau Saber yang diam-diam mengincar, begitu terlihat langsung lock, dan Fanny pun tidak punya ruang untuk kabur. Jadi setiap keputusan untuk engage itu bukan keputusan ringan. Dan disinilah kita melihat perjuangan yang sebenarnya. Karena dia tidak bisa bermain bebas, dia harus berpikir 2 kali, bahkan 3 kali sebelum masuk. Dia harus membaca posisi Tigreal, di mana dia berada, apakah ultimate-nya sudah dipakai atau belum. Dia juga harus waspada terhadap Saber, apakah dia terlihat di map atau hilang. Ini bukan sekedar gameplay, ini sudah masuk ke level awareness yang tinggi. Kadang kita lihat dia mencoba masuk, tarik satu kabel, lalu mundur lagi. Sekilas terlihat ragu, tapi kalau dipahami, itu bukan sekedar ragu, itu bentuk kehati-hatian. Karena salah satu kesalahan kecil saja bisa langsung dihukum. Dan ya, di beberapa momen dia tetap kena. Itu tidak bisa dihindari. Yang menarik, walaupun dalam tekanan seperti itu, dia tetap mencoba untuk berkontribusi. Dia tidak sepenuhnya pasif. Dia tetap mencari celah, menunggu Tigreal salah posisi, menunggu Saber mengenakan skill ke target lain, baru dia masuk. Dan walaupun tidak selalu berhasil, usaha itu terlihat. Memang ada momen di mana eksekusinya belum maksimal, kabel kurang presisi, timing sedikit terlambat, atau target yang dipilih kurang tepat. Tapi kita juga harus melihat konteksnya. Dia bermain di bawah tekanan counter yang cukup berat. Tidak semua pemain bisa tetap berani dalam situasi seperti itu. Karena jujur saja, banyak pemain Fanny yang langsung hilang ketika bertemu komposisi seperti ini. Mereka jadi takut masuk, takut mati, akhirnya kontribusinya minim. Tapi di sini kita masih melihat usaha. Walaupun jatuh bangun, walaupun sering kena pick off, dia tetap mencoba. Dan ini yang kadang tidak terlihat oleh penonton. Mereka hanya melihat hasil. Kena Saber, kena Tigreal, mati lagi. Tapi tidak melihat proses di baliknya. Bagaimana dia mencoba membaca map, bagaimana dia mencoba mencari timing, bagaimana dia berusaha menghindari ancaman yang terus mengintai. Kalau kita bicara potensi, pemain seperti ini sebenarnya punya peluang berkembang yang cukup besar. Karena dia sudah terbiasa bermain dalam kondisi sulit. Ketika nanti dia menghadapi situasi yang lebih ringan, dia akan terasa jauh lebih leluasa. Tinggal satu hal yang perlu ditingkatkan, konsistensi mekanik. Karena dalam situasi melawan counter seperti ini, kesalahan kecil akan langsung diperbesar dampaknya. Jadi presisi kabel, kecepatan reaksi, dan pengambilan keputusan harus semakin tajam. Namun di luar itu, mentalitasnya sudah terlihat. Dia tidak menyerah, dia tidak langsung berhenti menggunakan Fanny hanya karena di counter. Dia tetap bermain, tetap mencoba, tetap belajar. Dan itu bukan hal kecil. Dan kita juga harus ingat, menghadapi Tigreal dan Saber itu bukan hanya soal skill individu. Ini juga soal kerja sama tim. Idealnya ada rekan tim yang bisa membuka ruang, yang bisa memancing skill lawan, sehingga Fanny punya kesempatan untuk masuk dengan lebih aman. Kalau semua beban ada di Fanny, tentu akan jauh lebih sulit. Jadi dalam konteks ini, performa dia tidak bisa dinilai secara hitam putih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dan melihat bagaimana dia tetap berusaha di tengah tekanan seperti ini, itu patut diapresiasi. Karena pada akhirnya, bermain Fanny bukan hanya soal terbang cepat dan terlihat keren, tapi juga soal bagaimana bertahan dalam situasi sulit, bagaimana tetap relevan meskipun di counter, dan bagaimana terus mencoba walau berkali-kali gagal. Dan Fanny yang kita lihat ini mungkin belum sempurna, mungkin masih sering jatuh, tapi dia sedang berjalan di jalur yang benar. Tinggal waktu, latihan, dan pengalaman yang akan menentukan sejauh mana dia bisa berkembang. Dan untuk saat ini, kita bisa bilang satu hal, ini bukan sekedar gameplay, ini adalah perjuangan, yang kadang bikin tegang, kadang bikin gemes, dan kadang juga bikin kita ketawa sendiri. Baik, kita akan fokus pada satu sudut pandang yang cukup unik. Fanny dengan gaya main darat. Bukan Fanny yang terbang bebas dengan kabel ke sana-sini, tapi Fanny yang lebih membumi, lebih sabar, dan seringkali harus berjuang ekstra hanya untuk tetap relevan di dalam permainan. Pertanyaannya sekarang, dengan gaya seperti ini, bagaimana dia bisa menang? Dan di titik mana dia punya peluang untuk membalikan keadaan? Pertama,
kita harus luruskan dulu ekspektasi. Fanny Darat itu bukan tentang dominasi di early game seperti Fanny pada umumnya. Dia tidak selalu bisa langsung snowball, tidak selalu bisa masuk dan keluar dengan mulus. Bahkan, seringkali dia terlihat tertinggal dari segi tempo. Dan ya, tidak jarang kita lihat miss kabel, kehilangan momentum, atau harus mundur lebih cepat dari yang direncanakan. Tapi justru di situ kuncinya. Fanny tipe ini tidak bermain untuk menang cepat. Dia bermain untuk menunggu momen. Dia bukan pembuka permainan, tapi bisa menjadi penentu di tengah atau akhir permainan kalau dimainkan dengan benar. Strategi pertama yang paling penting adalah kesabaran. Ini bukan klise, karena untuk Fanny Darat, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jadi dia harus benar-benar menahan diri. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua musuh harus dikejar. Bahkan, keadaan keputusan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah membaca map. Ini krusial, karena tanpa mobilitas tinggi, dia harus menggantinya dengan informasi. Di mana posisi core lawan, siapa yang sedang sendirian, siapa yang sudah mengeluarkan skill penting. Semua itu harus diperhatikan, karena Fanny Darat tidak punya kemewahan untuk salah target. Lalu kita masuk ke pertanyaan besar, di mana dia bisa menang? Jawabannya di momen transisi, saat war baru saja selesai, saat lawan kehilangan beberapa skill, atau ketika formasi mereka mulai berantakan. Di situ, Fanny punya celah. Dia tidak harus jadi yang pertama masuk, justru dia harus jadi yang terakhir datang, membersihkan, menghabisi, memastikan tidak ada yang tersisa. Ini peran yang sering diremehkan. Banyak yang berpikir Fanny harus selalu jadi inisiator. Padahal dalam kondisi tertentu, menjadi finisher itu jauh lebih efektif. Dan untuk Fanny Darat, itu adalah peran yang realistis dan kuat. Selanjutnya, pemilihan target. Ini menentukan segalanya. Dia tidak bisa asal masuk ke tengah-tengah tank. Dia harus mencari target yang rapuh, marksman, mage, atau hero dengan HP rendah. Dan begitu masuk, dia harus cepat. Tidak ada ruang untuk ragu, karena kalau terlalu lama, dia akan langsung dihukum. Memang disinilah tantangannya, karena kita tahu eksekusinya belum selalu konsisten. Kadang masih ada miss, kadang timing sedikit off, tapi selama dia tahu targetnya, tahu tujuannya, peluang itu tetap ada. Sekarang, bagaimana cara dia membalikan keadaan? Ini menarik, karena comeback untuk Fanny Darat biasanya tidak datang dari satu momen besar, tapi dari akumulasi keputusan kecil yang benar. Satu pick off, satu assist, satu posisi yang tepat, lalu perlahan mengubah arah permainan. Misalnya, dia berhasil menangkap satu core lawan yang sendirian. Itu bisa membuka ruang untuk objektif. Turtle, Lord, atau Turret. Dari situ tekanan berpindah. Lawan yang tadinya unggul jadi harus bertahan. Dan disitulah momentum mulai berubah. Atau dalam team fight, dia tidak perlu mendapatkan banyak kill. Cukup satu target penting yang tumbang. Itu sudah cukup untuk mengubah hasil war. Karena kadang, satu hero kunci hilang, seluruh strategi lawan ikut runtuh. Dan jangan lupakan satu hal, timing masuk. Ini mungkin yang paling sulit, karena dia harus tahu kapan war benar-benar siap untuk dimasuki. Terlalu cepat, dia mati duluan. Terlalu lambat, timnya sudah kalah duluan. Jadi dia harus membaca situasi dengan sangat presisi. Kadang kita lihat dia masuk lalu langsung keluar. Terlihat seperti ragu, tapi bisa jadi itu adalah bentuk adaptasi. Dia mencoba membaca respon lawan. Dan ya, kadang tetap salah. Tapi itu bagian dari proses belajar. Faktor lain yang sangat penting adalah mentalitas. Karena bermain seperti ini tidak mudah. Tidak ada highlight spektakuler setiap saat. Tidak selalu terlihat hebat, bahkan lebih sering dikritik. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dia tetap bermain, tetap mencoba, tetap mencari celah. Dan percaya atau tidak, pemain seperti ini seringkali jadi pembeda di late game. Karena ketika semua sudah lelah, ketika kesalahan mulai sering terjadi, dia yang sabar dari awal justru punya kesempatan terbesar untuk memanfaatkan celah. Jadi kalau kita rangkum, Fanny Darat bisa menang bukan karena mekanik luar biasa, tapi karena kombinasi dari kesabaran, pemahaman situasi, pemilihan momen, dan eksekusi yang cukup. Tidak harus perfect, tapi harus tepat. Dan untuk membalikan keadaan, dia tidak butuh satu play besar yang spektakuler. Dia hanya butuh satu momen yang tepat, lalu satu lagi, sampai akhirnya tanpa disadari keadaan sudah berubah.
Dan mungkin disitulah keindahannya, karena kemenangan seperti ini tidak selalu terlihat wow, tapi terasa lebih dalam, karena datang dari proses, dari perjuangan, dari kesalahan yang diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi, untuk Fanny yang satu ini, walaupun masih sering di darat, walaupun masih sering miss, jangan remehkan, karena selama dia masih sabar, masih belajar, dan masih tahu kapan harus masuk, peluang untuk menang itu selalu ada. Dan kalau momen itu datang, biasanya sederhana, cepat, dan tiba-tiba. Tahu-tahu, game sudah berbalik arah. Hai. Kalau kita lihat jalannya pertandingan ini secara keseluruhan, jujur aja, ini bukan sekedar permainan biasa. Ini seperti sebuah cerita panjang yang perlahan-lahan dibangun. Dan sekarang, kita sudah sampai di bab yang paling menentukan. Dan di tengah semua itu, ada satu sosok yang dari tadi jadi bahan perbincangan. Fanny Darat. Iya, Fanny yang satu ini berbeda. Biasanya kalau kita dengar nama Fanny di Mobile Legends Bang Bang, yang terbayang adalah kabel cepat, rotasi agresif, mekanik tinggi. Tapi yang kita lihat di sini justru sebaliknya. Lebih tenang, lebih sabar, bahkan cenderung menahan diri. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Di early game tadi, banyak yang mungkin meremehkan. Fanny Darat, gak bakal impactful. Tapi sekarang, kita masuk ke mid menuju late game. Dan perlahan, narasi itu mulai berubah. Kenapa? Karena dia tidak memaksakan diri. Dia paham betul bahwa tanpa kabel yang agresif, dia harus bermain dengan positioning. Dia tidak lompat sembarangan, tidak overcommit. Dia hanya masuk ketika momen itu benar-benar ada. Dan itu tanda pemain yang ngerti tempo. Coba kita ingat beberapa menit lalu, ketika timnya sempat tertinggal. Objektif diambil lawan, map mulai gelap, tekanan datang dari segala arah. Banyak pemain di posisi itu akan panik, tapi tidak dengan Fanny ini. Dia tetap farming, tetap jaga jarak, tetap tunggu. Dan sekarang, kita mulai lihat hasilnya. Item sudah jadi, damage mulai terasa, dan yang paling penting, kepercayaan dirinya naik. Perhatikan cara dia bergerak sekarang. Pelan, tapi pasti. Woi, kita masuk ke late game dan ini dia sang legenda Fanny Darat. Masih bertahan tanpa kabel, tanpa angin, tanpa beban hidup. Berat sih hidupnya, tapi dia tetap jalan. Ini bukan sekadar gameplay, ini filosofi hidup. Di saat Fanny lain terbang bebas, dia memilih menginjak bumi dengan penuh keyakinan. Lihat posisinya, pelan tapi pasti. Dia muter lagi, kayak nyari sinyal di gunung. Dan musuh bingung, ini orang lagi ngapain sih? Justru itu strategi. Ketika musuh tidak mengerti, disitulah kemenangan mulai terbentuk. Ini dia yang kita tunggu. Fanny Darat masuk tanpa aba-aba, tanpa rasa takut, tanpa kabel, tapi penuh keberanian dan sedikit nekat. Dan musuh mulai panik. Kenapa dia nggak mati-mati sih? Karena dia sudah berdamai dengan keadaan. Dan inilah bukti bahwa kemenangan tidak selalu datang dari yang tercepat atau yang paling tinggi terbang, tapi dari yang paling bertahan, paling konsisten, dan paling percaya diri walau dibilang nggak bisa main. Fanny Darat mungkin terlihat sederhana, tapi hari ini dia bukan sekedar menang pertandingan, dia menang di hati kita semua. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan ingat, kalau nggak bisa terbang, ya jalan aja. Yang penting, menang.